Nabila sebagai orang Makassar. Saya Mika sebagai orang Bali. Saya Intan sebagai orang Batak. Saya Nikita sebagai orang Betawi. Saya Valia sebagai orang Jakarta. Saya Salva sebagai influencer. Saya Anugrah sebagai orang Aceh. Saya Zakiful sebagai orang Jawa. Saya Fakih sebagai orang Sunda. Saya Rehan sebagai narator. Saya Farid sebagai orang Medan. Saya Taufik sebagai ketua. Selamat menyaksikan. Kita sering bangga menyebut diri kita beragam. Kita pamerkan kain tenun, kita tunjukkan tarian, kita keraskan logat daerah kita. Tetapi, apakah keberagaman ini hanyalah sebuah topeng yang kita pakai untuk menutupi rasa asing satu sama lain? Apakah kita memang sudah saling menerima apa adanya? Selamat datang di sebuah ruangan, tempat di mana identitas warna-warni akan diuji oleh sebuah badai kecil. Warna setelah hujan. Selamat menyaksikan. Ya, coba taruh di Coba itu, tinggal diikat sih. Nanti aku cari tadi. Halo guys. Oke guys, look at this. Persiapan festival budaya kita udah hampir jadi nih. Wow, gila sih. Vibesnya udah dapet banget. So, ikut. Salsa. Gimana kamu dulu? Is this the workplace salsa? Bukan panggungan yang mau. Ya elah Neng Faliha, biarin nape. Siapa tuh terpirang gak dapat endorsean kita atau apa kayak gitu. Jadi kan nama mulu kita usah kayak ginian. Pokoknya gak ada ya peluang gitu. Iya. Oke. Kan enak sama udah. Faiz! Faiz! Ya, ya, Faiz! kenapa lah? Kok dengar aku tanya tadi? Sudah tidak. Tali panggung mana? Tunggu aku cari dulu. Gimana? Oh itu memang lambat. Padahal sudah aku suruh siapin. Ayo, ibu gimana ya? Yang kubuat aku nunggu macam orang mati. Tuh, kayaknya tidak ada. Terus gimana kalau gini? Ya udah, cepat. Aduh!
Bung saya. Menenun itu bukan cuma menggerakkan tangan. Ibu saya, matanya sudah mulai rabun. Tapi dia duduk setiap malam di depan pelita. Dia bilang, sehelai benang ini adalah satu doa buat kau punya sekolah. Warna pada kain ini memiliki arti. Tapi sekarang semua itu hancur karena hujan. Karena kita sibuk bertengkar. Apakah suara petir tadi lebih keras daripada suara hati kita sendiri? Satu tetes air mungkin sederhana, tetapi bagi mereka yang menyimpan luka, tetesan itu justru berubah menjadi api yang sangat panas. Saat sesuatu yang kita cintai rusak, jari kita tidak menunjuk lagi untuk mencari solusi, tetapi jari kita mulai mencari tahu kepada siapa-siapa yang harus disalahkan. Dan sejak saat itulah topeng toleransi mulai retak. Aku sudah bilang kan, struktur atap ini rawan. Tapi mereka semua lebih mementingkan di estetik daripada hitungan teknis. Lalu begini apa? Bah, sebentar dulu. Siapa yang buka jendela ini? Mengaku kalian? Sakibul, Faki, Nugal, Fahmi? Siapa yang buka jendela ini? Bukan Mbak, mungkin laginya lagi maju ya kali tadi. Jangan kau ajak aku bercanda ya. Kau kan yang terakhir di sini? Bukan aku, Bah. Aku Cuma apa, Faiz? Kamu selalu punya banyak alasan untuk tidak perhatian. Kelakuan kamu ini merugikan banyak orang, Faiz. Kamu juga memikirkan kerugian. Kita rugi. Ini budaya kami, sapu diri. Kalian memang terpendam anggap barang-barang dari timur, ya? 2 minggu. Oh, amin. Saya buat lukisan ini 2 minggu kata. Tidur tertenang, makan terkenyang. Hilangnya cuma 1 malam. Dulu, saya kira Jakarta, gedung-gedung tinggi begini, tempat semua orang bisa jadi saudara. Saya bawa kuas ini dari jauh. Saya pakai warna-warna cerah supaya dong semua bisa tahu. Di tempat saya, matahari terbit lebih dulu. Tapi ternyata, di sini, saya tetap jadi orang luar. Kalian tidak pernah lihat saya punya lukisan. Dong cuma lihat warna kulit saya. Lukisan saya memang hancur. Tapi lebih hancur lagi harapan saya melihat tong semua bekerja sama. Lihatlah mereka saling menghakimi dengan bahasa yang berbeda, tetapi dengan kebencian yang sama. Kita seringkali lebih percaya pada prasangka daripada kawan yang duduk di sebelah kita. Kita lupa bahwa di bawah kain adat yang kita banggakan selama ini, kita semua memiliki degup jantung yang sama takutnya, yang sama rapuhnya. Capek ya, Win. Setiap hari ngelawak, dia udah hadang. Dan mana kalian saling sini terus. Pikir pedih sekali kakak
kita jauh lebih efisien. Efisien? Iya. Enak kali bang mulut kau bilang efisien. Kalau bukan kita yang jaga siapa kita, maka orang lain yang injak duluan. Ini efisienku. Kalian tidak pernah rasa dianggap beda. Saya pernah dipanggil anak timur seolah-olah seorang asing di sini. Saya kira di sini saya bisa tenang. Tapi kalian malah ribut terus. Wes cukup. Dengan diam saja, ngomong kau. Iya, kulihat jendela terbuka. Buka, Wais. Bukan aku. Aku cuma nutupin orang. Karena aku pikir dia punya alasan. Wais apa? Bagi kerana masih tutup kalau bisa. Kenapa tidak disampaikan dari awal, Haikal? Kejujuran itu pondasi. Soalnya kalian gak bakal rumani. Kalian gak bakal dengar. Kalian sibuk sama diri kalian masing-masing. Sibuk merasa paling benar. Kalian lupa tujuan orang kita bikin ini apa. Iya. Cuman aku yang buka jendelanya. Hai Sakibul, bener-bener gak punya otak lu ya. Kita semua udah capek-capek bikin di festival. Tapi lu malah buat masalah lagi. Kita udah capek, lu mikir gak sih perasaan kita semua? Mikir. Keterlaluan mau kau sakit. Kau ini berapa anggaran? Hancur gara-gara kau semua. Gue gak habis pikir ya sama lu Saki. Kita semua ini udah percaya sama lu. Tapi lu malah nusuk kita dari belakang. Egois banget sih lu jadi orang. Udah kalian. Kita dengerin dulu penjelasan Saki. Siapa tahu dia punya alasan. Wah, sama lagi. Udah bener nih dia nih pelakunya. Dia nih bengkeroknya selama ini. Muka aja tuh kalem. Tapi perilaku negatif. Sabar, sakit. Jangan yang masih baik-baiknya dulu. Kita selesaikan baik-baik. Cari jalan keluar. Aku cuma mau kalian berhenti saling lawan. Aku pikir kalau barangnya rusak, kalian bakal saling rangkul buat perbaiki. Tapi nyatanya malah tambah hancur. Kesalahan tetap salah, tapi hari ini bukan tentang siapa yang bersalah. Tapi hari ini kenapa kita begitu mudah percaya? Jadi ketua itu sepi. Di depan kalian saya harus terlihat kuat. Saya harus atur anggaran. Saya harus atur jadwal. Atur ego kalian yang setinggi langit. Setiap malam saya pulang, saya selalu bertanya, apa gunanya semua ini? Kalau ujung-ujungnya kita semua cuma cari siapa yang salah duluan. Tujuan aku buka jendela itu bukan karena aku jahat. Aku cuma mau air hujan itu membersihkan kesombongan kita. Biar kita semua tahu rasanya mulai dari awal lagi. Biar kita semua tahu rasanya kalah bersama-sama. Ternyata dari awal kita memang benar-benar satu ya. Loh, Tiara, mau jadi rusak. Kalau identitas ini bikin kita jauh. Lebih baik saya bagi kait-kait ini. Dan biar kalian tahu apa yang saya rasa. Ternyata gak semua harus terekam. Kadang yang paling penting itu yang terekam. Kan enak. Curang ya lu ngaku dari tadi. Gak ada tuh geser-geser lagi di antara kita. Sama-sama bonyok kita hari ini. Maafin aku, Ais. Aku pengecut.
Sudah Wak, kita sama-sama belajar hari ini. Setidaknya sudah tertutup secara ini. Festival itu mungkin tidak akan pernah terjadi, tapi dari rongsokan ini mereka menemukan sesuatu yang lebih mahal dari sekedar pementasan. Mereka menemukan manusia di balik identitas, karena pada akhirnya warna yang paling indah bukanlah warna yang berdiri sendiri, melainkan warna yang berani luntur demi menyatu dengan warna lainnya. Pelangi tidak akan ada tanpa hujan, dan persaudaraan tidak akan kuat tanpa kata maaf. Kalau sama-sama, kalau kita juga harus sama-sama. Warna boleh berbeda, tapi hujan yang sama menyatukan kita semua. Kami dari kelompok 1. Saya Andi Muhammad Faisakram dari suku Medan. Saya Dihamil Wahid sebagai suku Papua. Saya Judika dari suku Betawi. Saya Salwa sebagai orang Jawa. Saya Merdeka sebagai suku Bali. Saya Faliha sebagai orang Jakarta. Saya Intan sebagai Batak. Saya Nabila sebagai orang Makassar. Saya Tiara sebagai orang NTT. Saya Salsan Soliha sebagai influencer. Saya Zakibul sebagai orang Jawa. Saya Anugrah sebagai orang Aceh. Saya Faki sebagai orang Sunda. Dan saya Rehan sebagai narator. Sekian dari kelompok